Yang banyak kan. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Hadrat Nabi Mustafa Safati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyati wa ibadihi semua dari lisan. Sari tata jadi lisan. Ada dari lisan. Yang kusin ini. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya kenal. Raddaladina alaihim. Wa ilmadhi alaihim. Waladhdallin. Layar sudah nampak ya? Layarnya nampak jelas ya? Jelas Ustaz. Oke. Ya, kita mulai kembali sampai mana? Pembahasan apa dia? Di kiri ya apinya. Apa itu nang bebengkok dua? Halaman berapa kemarin? Halaman 63 Ustaz. Iya ya. Oke. Kita selesaikan ya. Ini apa namanya? Pembahasan tentang lapad ya hari ini. Hmm. Oke. Kemarin kita sudah menjelaskan tentang eh, bagian lafad murakkab. Itu ada murakkab tam, ada murakkab nakis. Kemudian dalam tam juga terbagi menjadi dua ya dari segi maknanya dan madulnya. Ada tam khobari dan ada tam itsa ya. Kemudian murakkab juga ada murakkab nakis. Murakkab nakis itu ada takhidi dan juga ada goir takhidi. Kemudian juga kemarin kita sudah membahas tentang masalah lafaz mufrad ya. Lafaz mufrad juga terbagi menjadi tiga, di mana kalau murakkab terbagi menjadi dua, kalau mufrad terbagi menjadi tiga. Ada mufrad kalimat, ada mufrad isim, ada mufrad apa? Adat. Ada. Oke. Ada mufrad kalimat, mufrad isim dan mufrad adat. Ada. Mana apa namanya, lihat nas atau ibarat yang membagi eh, bagian murakkab dan mufrad. Lihat wal maudu'u in kusida. Ini ya. Wal maudu'u in kusida, sebentar ini kenapa enggak ada tulisannya muncul. Wal maudu'u in kusida. Maksudnya lafaz yang diwadokkan, apa dia mempunyai makna maksudnya. Apabila dimaksud jujurnya ala juz'il makna, atas juz' makna, maka disebut dengan lafaz murakkab. Imma tam, tak ada murakkab itu murakkab tam ya. Tam juga ada tam khobar, tam insa ya kan. Nah, wa imma nakis, murakkab nakis kami itu ini dua. Murakkab Dua. takyidi dan goir. Tapi Nah, wa ila, mas dua ila itu adalah wa illam yaksud bijuj'in ya. Tapi kalau jujurnya tidak mempunyai makna, fa mufradun, maka apa mufrad. Kemudian sudah jelaskan ya, apa mufrad itu juj. Eh, Jujnya satu-satunya tidak mempunyai makna, tapi kesatuannya kalau digabungkan belum punya makna. Seperti apa saya itu. Wahwa itu apa? Apa mufrad? Ini stakola. Apabila dia itu, ini stakola itu menyendiri, stakil, atau eh, ada loh kalau bahasa bahasa inteleknya apa? Instakola itu berdikari ya, bahasa berdikari itu bahasa bahasa intelek, bahasa Malaysia. Kalau menyendiri, pama adilalati bihai atin ala ahadil azmina. Ada kalanya dia menunjukkan menunjukkan hay'ah, tingkah salah satu waktu. Salah satu waktu. Kalimatun maka tidak bukan kalimat. Kalau di dalam apa? Dalam ilmu nahu adalah fi'il ya. Fi'il itu kan kalimat yang menunjukkan sebuah waktu ya. Waktu ada tiga kan. Waktu itu ada tiga. Telah, masa lampau ya kan.
Oh, akan, masa depan, future, dan sedang. sedang. Kan? Aman. Jadi kumpulkan daripada ungkapan mabaina aidina wa ma khalfana wa mabaina dali. Ya. Mabaina aidina itu maksudnya sekarang, wa ma khalfana setelah, wa mabaina dalik dan akan. Nah, kalau itulah fi'il madi ya kan, akan, akan fi'il mudhari ya, akan terus sedang fi'il mudhari, fi'il amar. Wabiduniha, wabiduniha itu apa maksudnya? Wabiduniha, tapi kalau misalkan sebuah lafad mufrad tidak mempunyai makna waktu, maka itu dinamakan dengan isim. Dinamakan dengan isim. Contohnya apa? Zaid. Ya. Wa ila itu apa? Wa ila itu maksudnya dia tidak memberikan sebuah makna, baik makna waktu atau makna zatnya, kan tetapi dia itu uh, akan memberikan sebuah makna kalau digabungkan dengan yang lainnya. Fa'adatun, maka itu dengan adat atau huruf. Kalau di dalam jurumnya, wa aksamu salah satu ismun wa filun wa harfun ja'a liman. Makna. Ya kan? Ja'a limana. Dia akan datang memberikan sebuah makna kalau dia digabungkan, dikaitkan dengan kalimat fi'il atau kalimat isim. Karena adat ini atau huruf ini adalah kata kata bantu ya kan, di mana kata fi'il itu adalah kata kata kerja, isim itu kata benda, adat ini adalah kata bantu sebagai pembantu atau pelengkap daripada isim dan fi'il. Kemudian wa'idon. Oke. Wa'idon ini tahada makna. Oke. Sekarang menjelaskan ini sampai selesai. Lapad mufrad dari segi maknanya itu setidaknya itu ada 6. Setidaknya ada apa? Ada 6. Saya hapus dulu ini. Sebentar, saya akan hapus dulu ini. Jadi lapad mufrad bukan dari segi hurufnya, akan tetapi dari segi maknanya dia terbagi menjadi 6. Terbagi menjadi 6. Satu ada mufrad itu mufrad alam. Yang kedua mufrad mutawati. Ketiga musaki. Masyaki. Yang keempat mustarok. Mustarok. Yang kelima hakikat. Yang keenam majaj. Hakikat ini ada 3 ya. Hakikat lugawi, hakikat syar'i, hakikat eh, adi. Awas. Diperhatikan, ini harus paham ya satu-satunya karena saya pernah ujian juga, ikut ujian ini, hal-hal seperti ini ditanyakan. Hal seperti ini ditanyakan. Oke. Lafaz mufrad dari segi maknanya itu terbagi menjadi, secara mujmal terbagi menjadi 6. Ada mufrad alam, ada mufrad itu mutawati, ada musakik, ada mustarok, ada hakikat, dan adalah majaz. Majazi. Baik. Apa definisi mufrad alam? Dan apa bedanya dengan mufrad-mufrad yang lainnya? Mufrad alam ini definisinya sama dengan isim alam yang ada dalam ilmu nahu. Ilmu nahu dalam kitab Alfiah dikatakan apa? Ismun yu'ayinul musamma mutlaqo, ya kan? Alamuhu kaja farin wahir niko.
Ismun yu'ayyinul musamma mutlaq. Sebuah nama, sebuah isim yang dikhususkan untuk sebuah nama seorang. Maka itu dinamakan dengan mufrad alam. Alam. Hmm. Contoh lafaz Ja'far. Ja'far. Atau Zaid. Kalau ditanya Ja'far, itu lafaz murakkab atau mufrad? Mufrad, ya kan? Rod. Zaid murakkab atau mufrad? Mufrad, ya kan? Hmm. Kenapa dinamakan dengan mufrad? Jawabnya seperti kemarin karena juj daripada lafaz Zaid tidak memberikan sebuah makna, ya kan? Juj daripada lafaz Ja'far tidak memberikan sebuah makna, tapi kesatuannya dia memberikan makna, ya kan? Kalau digabungkan. Kemudian mufradnya mufrad mana? Apakah mufrad dari segi ininya pembagian yang kemarin tuh min haitsu makna waktu dan tidaknya, min haitsu dilalahnya. Itu mufradnya mufrad mana? Apakah mufrad kalimat ataupun mufrad isim atau mufrad adat? Ja'far dan Zaid. Jawabannya mufrad Mufrad isim. isim, ya kan? Karena Zaid itu adalah sebuah nama. Kamu prod isim, oke. Kemudian min haisul makna itu mana? Apakah alam atau mutawatir atau musyakik atau mustarok? Maka jawabannya Zaid atau Ja'far itu adalah mufrad alam, Mufrad ya alam. kan? Maka Ja'far atau Zaid antum bisa mengatakan dengan tiga rangkaian sebutan kata. Ja'far itu adalah lafad, mufrad, isim, alam, ya kan? Nah, enggak. Tapi harus bisa menjawab alasannya kenapa dinamakan dengan lafad mufrad. Jawab. Karena dia Oh, tidak, karena apa namanya? namanya eh karena jujurnya satu tidak mempunyai makna, ya kan? mana? Kenapa dinamakan dengan isim? Karena tidak mempunyai dilalah waktu, ya kan? Kenapa dinamakan alam? Karena sebuah nama yang ditentukan untuk nama orang, ya kan? Nah, itu dinamakan dengan mufrad alam, ya. Alam. Ada lagi mufrad itu mutawati. Mufrad mutawati. Jadi lapad mufrad dari segi maknanya ada yang dinamakan dengan lapad mufrad mutawati. Nah, apa definisi daripada lapad mufrad mutawati? Definisinya, lapad mufrad mutawati ini dia lapadnya satu, maknanya banyak. Lapadnya satu, sorry, afrodnya banyak. Lapadnya satu, tapi afrodnya Banyak. banyak. Seperti contoh, ke saya mengatakan insan. Insan. Insan ini murokab atau mufrad? Insan. Mufrad. Mufrad, ya kan delapan mufrad. Mufradnya mufrad kalimat isim atau adat? Isim, ya kan? Insanun, ya kan? Siap. Kemudiannya, alam atau bukan? Alam. Bukan. Bukan Nah, alam. insan. Insan. Insan ini mutawati. Hmm. Kenapa dia mutawati? Karena dia itu sebuah kata insan, maknanya apa? Manusia kan? Oh, umum Ya saja. ini kan uploadnya banyak. Radit manusia, Anugerah manusia, Yusril manusia, Robib manusia, Labib manusia, Kipi manusia, Jabar manusia kan? Paham nggak? Oh, Nah, paham, kalau paham. Jahid itu boleh ditunjukkannya kepada orang yang namanya Jahid. Tidak boleh ditunjukkan kepada eh, apa? Hikmat. Kepada banyak personal. Harus kepada satu Hmm. personal, ya kan? Tapi Nah, kalau insan, manusia, itu lapatnya satu, tapi afrodnya, personalnya banyak. Maka itu dinamakan dengan mutawati. Dinamakan dengan apa? mutawatir. Mutawati. Dinamakan dengan mutawati. Berarti contoh malaikat. Malaikat itu afrodnya banyak atau hanya satu? Banyak. Banyak. Maka malaikat itu dinamakan dengan Mutawatir. lapad mufrad mutawati. Ya kan? Mufrad mutawati. Rumah. Baitun. Bait ini maknanya satu atau banyak? Banyak. Banyak, ya kan? Maka ini dia dinamakan dengan mufrad Mufrad. mutawati. Ya, mufrad mutawati. Mutawat.
Jadi apa namanya? Mutawati ini tawatu ya, kalau dalam ilmu dalam kitab eh Sulaiman Munawarok, dia satu lapatnya tapi mananya banyak dan mananya itu sama. Mananya sama. Maksud mananya sama ini afrodnya sama. Maksud afrodnya sama ini adalah saya tidak boleh mengatakan, tidak saya mengatakan bahwa Radit itu lebih manusia daripada Anugrah. Yusri lebih manusia daripada Labib, tidak. Jadi tidak ada makna level-level dalam kemanusiaannya. Jadi makna mutawati setara. Paham ya? Di lapatnya satu, maknanya umum tapi setara. Itu mutawati. Lapatnya satu, maknanya umum dan setara, ya, dan setara. Nah, kenapa saya katakan ada kait setara? Karena ada kalimat musaki. Ada lapan mufrad musaki. Kalau lapan mufrad musaki sama dengan mutawati, tapi dia ada kait tambahan. Lapannya satu, afrodnya banyak, maknanya tidak setara. Maknanya ada level-levelnya, ada darjatnya, ada bisa makna lebihnya. Kalau tadi kan misalkan contoh manusia ya, manusia, radit manusia, labib manusia, anugerah manusia. Bisa gak saya mengatakan bahwa labib ini lebih manusia daripada radit? Kan tidak bisa ya kan? Bisa. Ketika tidak bisa kan? Bisa. Maka itu dinamakan dengan mutawati. Ya, dengan mutawati. Jadi lapatnya satu, afrodnya banyak, maknanya setara. Tulis ya itu apa definisi mutawati? Lapatnya satu, afrodnya banyak, maknanya setara. Cara. Kalau musaki sama ada tiga rangkaian kata, tapi yang ketiga, koin ketiga berbeda. Lapatnya satu, afrodnya banyak, maknanya tidak setara. Kita beri contoh, nur. Nur itu apa? Mana nur itu? Nur cahaya. Nur cahaya ya, cahaya. Cahaya itu umum atau khusus? Nur. Cahaya itu khusus. Hah? Eh, Khusus. Eh, Ada cahaya matahari, ada oh, cahaya bulan, ada umum cahaya itu. handphone, ada cahaya lilin, ada cahaya bat nyamuk. Berarti khusus atau umum? Umum itu. Umum lah, ya kan? Umum, ya kan? Jadi cahaya ini umum. Berarti dia itu kalau umum itu mufrad mufrad alam bukan, bukan, ya kan? Kan. Bukan alam. Mutawati bukan. Lihat, mutawati bukan. Mutawati. Mutawati. Saya tanya, kalau mutawati ini definisinya kan gini, lapatnya satu, Tahu. afrodnya banyak, ya kan? Kemudian mana Setara. setara? Pertanyaan saya, cahaya ini setara atau tidak? Cahaya. Oh, setara. Bisa gak kita mengatakan bahwa cahaya matahari itu lebih bercahaya daripada cahaya bulan? Bisa. Ya. Set. Nah, kalau bisa berarti itu adalah musaki. Oh, Kalau apa ya? maknanya Sakit. tafawud, ada levelnya, tidak setara, berarti dinamakan dengan keumuman itu musaki. Paham nggak? Seperti gini, kayak gini. Kalau antum sodako 1 juta, misalkan, maka nanti di alam kuburnya akan bercahaya seperti cahaya bulan, ya kan? Kalau Nah, antum sodako misalkan 100.000, apakah cahayanya sama dengan cahaya bulan? ada. Beda pasti kan? Ada. Iya, semakin besar antum sodako, maka cahaya yang akan menerangi di alam kubur semakin Banyak. besar, ya kan? Nah, Sodako 1 juta matahari. Seperti siapa? Matahari. Sodako 500.000 seperti berarti bulan, ya kan? Sodako 100.000 berarti seperti lampu. lampu. Sodako misalkan 1.000 Berarti seperti lilin. lilin. Sodako 100 perak, sudah apa? Ya berarti Bat nyamuk. Beri bat nyamuk, ya kan? Ya bat nyamuk juga bercahaya, tapi cahayanya cahaya. sedikit.
sedikit. ya kan? Nah, Oh, nah, berarti lafaz nur ini adalah lafaznya mufrad karena nur kan, mufrad. Kemudian mufrad yang musafi kenapa? Karena afrodnya banyak, tapi banyaknya itu ada tidak setara, ada perbedaannya, ada perbedaannya. Rasul, Rasul itu umum atau khusus? khusus Rasul khusus untuk siapa saja? untuk Rasul. Hah? Nabi Nuh Rasul bukan? Nabi Nuh. Nabi Nuh, Set. Rasul bukan? Rasul. Rasul Nabi Ibrahim, Rasul. Rasul Musa, Rasul. Rasul kan? Isa Rasul, Nabi Muhammad Rasul ya kan? Berarti umum atau khusus? Berarti umum masih, Set. Umum ya. Kemudian keumumannya itu maknanya setara atau tidak? Set. Tidak ya. Tidak, karena Nabi Nabi Adam lebih utama ya kan daripada nabi-nabi yang lain ya kan? Atau Nabi Muhammad itu lebih utama daripada nabi yang lain ya kan? Berarti dia itu mufrad apa? Mufrad Musakik. muskali. Musakik ya, paham nggak? Nah, Jadi itu cara membedakan mufrad mutawatir dan mufrad musakik. Ada lagi mustarok. Oke, perhatikan. Kalau mutawatir dan musakik itu ada lafadznya satu, afrodnya banyak, ya. Lafadznya satu, afrodnya banyak. Kemudian maknanya satu. Baik mutawatir dan musakik itu maknanya satu. Cuman kesetaraannya itu yang berbeda ya. Kalau kalau mutawatir itu sama setara semuanya. Kalau musakik itu tidak setara. Maknanya tidak setara. Ada lagi lafaz mustarok. Kalau lafaz mustarok itu satu lafaz maknanya banyak. Bukan afrodnya, tapi maknanya banyak. Ada afrod, ada makna. Ada afrod, ada makna. Seperti contoh apa mustarok? Seperti contoh lafaz ayin. Apa arti ayin? mata, Ada lagi selain mata? mata-mata, Mata-mata terus mata air, mata air, ya ada terus mata mata hati, mata emas hati. juga ya betul. Ya, Oh. artinya ayin ini lapatnya satu tapi mananya banyak. Mata mata kepala ya kan? Mata hati ya kan? Mata air ya kan? Nah, paham ya? Maka ini dinamakan dengan lapat mustarok. Lapatnya satu, mananya banyak. Ustaz, apa bedanya dengan mutawati? Ya, apa bedanya? Tadi kan insan ya kan? Insan juga banyak. Anugerah, Radit, Labib, Iblis semua ya kan? Itu insan. Apa bedanya? Coba. Bisa membedakan nggak? Bedanya itu mutawati ini satu lafaz tapi maknanya emang banyak tapi dia setara, Zat. Kalau musyarak sama satu lafaz maknanya juga banyak tapi tapi mustarok ini Eh? apa ya, Mas? Jaga, coba jelaskan. Eh, ya kan setara. Nih, begini nih, ya kan? Jelaskan. Perbedaannya apa? Kalau lapad mustarok, lapatnya satu ain, ya kan? Maknanya banyak. Mata air, mata hati, mata kepala, ya kan? Mata kaki. Mata kagak mata kaki, ya kan? Kemudian emas dan sebagainya, mata-mata, ya kan? Tapi mereka ini mata air dan mata kepala itu mempunyai definisi masing-masing. Paham nggak? Paham, Zat. Mempunyai definisi masing-masing. Apa definisi mata kepala? Definisinya ada.
anggota badan yang ada, gitu kan. Apa definisi mata-mata? Mata-mata adalah jasus begini ya kan? Nah, Itu dinamakan dengan benar. mustarok. Biasanya kalau di dalam ilmu usul fikih dinamakan mustarok lafdi. Di mustarok lafdi itu satu lapad maknanya banyak dan berbeda. Maknanya banyak. Ada lagi lapad mutawati seperti insan. Dia itu lihat ungkapan saya bedakan. Kalau insan itu lapadnya satu, maknanya banyak, uploadnya banyak, tapi maknanya satu. Afrodnya banyak, tapi maknanya satu. Itu dalam usul fikih dinamakan dengan mustarok maknawi. Saya tanya gini, definisi radit dengan definisi anugerah sama atau beda? Beda. Sama, hayawanati. Oh, oh Iya, iya. sama. Saya hayawanati karena manusia kan. Oh, Radit Hmm. juga sama, hayawanati karena manusia. Anugerah juga sama, ke hayawanati. Setiap manusia, baik radit, anugerah, labib, yusirofib, itu definisinya hayawanati. Tapi apakah mata air, jasus, apa namanya, kemudian mata-mata, apakah sama definisinya? beda, Set. Beda. Nah, itu dinamakan dengan mustarok lafdi. Beda ya. Jadi mustarok itu adalah lafaz yang Makna. maknanya banyak dan berbeda. Tapi Beda. kalau mutawati, lafaz yang afrodnya banyak, maknanya sama. Afrodnya banyak, maknanya Sama. sama. Lanjut. Sekarang apa? Sekarang mustarok hakikat. Hakikat ya. Nah, Ada hakikat. Hakikat ini lafaz yang diletakkan pada asalnya. Diletakkan pada asalnya. asalnya. Seperti misalkan contoh sholat. Kalau antum membuka kamus, makna sholat itu adalah akwalun wa af'alun, ya kan? Sorry, sholat itu maknanya addu'a. Antum coba lihat di kamus, sholat itu akan artinya ada doa, Doa. addu'a, ya kan? Addu'a. Sholat itu doa. Puasa itu maknanya apa? Al-imsak, ya kan? Itu hakikatnya. Asad, apa asad? Asad itu artinya apa? Hayawanun Hewan. muftaris, ya kan? Nah, jadi pada hakikat ini bisa ditemukan di kamus sesuai peletakan komus, wadoknya sesuai wadoknya. Itu hakikatnya, ya kan? Nah, hakikat ini terbagi menjadi tiga. Ada hakikat lugawi, ada hakikat syar'i, ada hakikat apa? Adi. Kalau hakikat lugawi ini antum bisa menemukannya di kamus bahasa, ya. Salat artinya doa. Saum itu artinya apa? Imsak. Menurut siapa? Menurut bahasa, ya kan? Makanya nanti kalau dalam kitab fikih ada istilah lugotan, ya kan? As-salatu lugotan, ya. Itu dinamakan hakikat lugawi. Ada lagi hakikat syar'i. Kalau antum misalkan mengatakan nggak salah Ustaz Anugrah, definisi salat itu bukan doa, tapi definisi salat itu adalah aqwalun wa af'alun. Muftatahatun bitakbir wa muhtatamun bitaslim. Nah, itulah definisi salat yang sebetulnya. Iya, itu betul, tapi itu hakikatnya hakikat syar'i, ya enggak. Itu yang menciptakannya itu adalah syar'i. Syar'i itu adalah ulama fikih, ya. Ulama fikih. Jadi hakikat lugawi dan hakikat syar'i itu berbeda, ya. Ada lagi hakikat adi atau urpi, sorry, adi atau urpi. Hakikat urpi itu urp itu apa ya? Urpi itu, ya, urpi itu budaya atau kebiasaan masyarakat yang menyetujui. Seperti dabah. Dabah itu misalkan diartikan kambing atau
Udah itu menurut urap ya, menurut urap atau kebiasaan. Oh, Itu kebiasaan. hakikat ya. Ada lagi lapad itu lapad majaz. Kalau lapad majaz itu lapad yang digunakan sebagai kiasan. Kedua, bukan sebagai peletakan pertama. Berarti misalkan saya mengatakan ro'a itu asadan fil masjidi tubuh, ya kan? Saya melihat asad di masjid sedang khutbah. Ini apakah asad ini apakah mungkin diartikan dengan macan atau artikan asad ini adalah orang pemberani? Orang pemberani. Orang pemberani. Nah, kenapa saya mengartikan hewan pemberani? Oh, karena saya menggunakan lapad majazi, ya kan? Lapad majazi. Lapad majazi itu adalah penggunaan lapad bukan dalam tempatnya, bukan bukan pada waduk bahasanya, bukan, tetapi digunakan sebagai kiasan orang pemberani. Karena apa? Ada hubungan antara orang yang khutbah itu dengan asad, yaitu Pak, dalam keberaniannya. Paham ya? Jadi ini harus dipahami. Pembagian lapan mufrad itu ada alam satu, kedua mutawati, ketiga musakak, musaki, ketiga keempat mustarok, kelima hakikat, keenam majaj. Hakikat terbagi tiga, lugawi, syari atau urfi. Atau yang tiga ini bisa dikatakan dengan mankul. Pada yang mankul itu yang dipindahkan daripada hakikat ke hakikat lugawi, ke hakikat syari dan hakikat urfi. Coba kita baca matanya ya. Lihat. Wa aidon itu maksudnya dan juga mufrad itu terbagi. Ini tahada manau. Kalau maknanya satu. Maknanya satu ya. Pama'a tasahusi wad'an alamun. Kemudian disertai dengan kepribadiannya. Tasahus itu ya seseorang. Maka itu dinamakan dengan alam. Mufrad alam. Wa bidunihi. Tapi kalau tidak digunakan untuk nama orang dan maknanya itu mempunyai banyak afrod, itu dinamakan dengan mutawati. Tadi mutawati insan ya. Insan. Ini tasawat afrodu. Kalau afrodnya banyak tapi sama. Afrodnya banyak, insan kan afrodnya banyak. Antum insan, saya insan, yang ada di sana insan ya kan. Tapi afrodnya sama. Artinya saya tidak bisa dikatakan saya lebih manusia daripada radit atau anugerah. Tidak bisa. Maka itu dinamakan mutawati. Wa musakak. Ada lagi musakak. Ini tapawatat. Kalau maknanya itu adalah ada levelnya, maknanya itu tapawut. Ada makna saling. Ima bi awaliyati ima bi awalawiyah atau awaliyah. Ada kalanya levelnya itu tinggi karena keutamaannya atau karena pertamanya. Seperti contoh wujud. Wujud itu kan umum. Saya wujud, kamu wujud, semua yang ada ini makhluk wujud, Tuhan juga wujud. Tapi wujud Tuhan dengan wujud kita itu mana yang lebih dahulu? Wujud Tuhan, ya kan? Tuhan. Di awaliyah atau aulawiyah atau ke ketafautannya itu karena keutamaan. Seperti Rasul itu kan umum ya kan? Tapi Nabi Muhammad itu lebih utama ya kan sebagai Rasul daripada nabi-nabi yang lain. Tidak makanya sakit. Kemudian wa in kasuro, kalau misalkan lapannya satu maknanya banyak, fa in wado alikulin, kemudian makna banyak itu memang wadoknya seperti itu, beda-beda. Seperti tadi ain kan mempunyai maknanya mata, kepala, mata ya kan, mata hati, sumber mata air ya kan, itu kan. Tapi mananya lapannya ain satu, maka dimakan dengan mustarok. Di mustarok itu satu lapan, maknanya banyak dan setiap makna itu berbeda di wadonya. Wa ila, tapi kalau misalkan
apa namanya, tidak diwadokkan untuk setiap, masing-masingnya tidak berbeda. Pak ini taharok, kalau masyhur pisani di dalam wadok yang kedua ada wadok pertama yaitu lapan hakikat, ada yang kedua seperti hakikatnya hakikat apa, lugawi syar'i, syar'i dan urfi, maka itu dinamakan mankul. Hakikat syar'i dan hakikat urfi itu dinamakan dengan apa namanya, lafad mankul. Mankul itu yunsabu ila nakil, dipindahkan dari hakikatnya kepada syariat, dipindahkan dari hakikatnya kepada urf. Wa ila, tapi kalau tidak dipindahkan, artinya apa? Masih menggunakan lapad yang asalnya, maka dinamakan dengan lapad hakikat. Kemudian al-majaz menggunakan lapad asalnya tapi bagian keduanya tidak masyhur, bagian keduanya, maka adalah majaz. Karena ada apa? Karena ada kaitan antara lapad tersebut dan antara lapad hakikat dan majaz tersebut. Ada alakoh. Nah, itu kenapa di sini? Itu pembahasan tentang lapad. Antum lihat nanti belajar lagi di sini. Nah, ini ada pembagian ini, oke nih. Nah, ini pembagiannya ya di halaman berapa ini? 68. Hah? 68. Ya ada 68. Itu tasjidnya coba lihat. Kemudian nah, latihan juga ya. Coba try latihan. Jawab. Nah, ini 8 juga sama nih. Di 70 antum ulangi baca 70. Nah, apa as'ilatun wa tadribah. Nih apa antum coba isi ya. Coba isi. Jadi kalau nggak tahu saya kemarin udah diisi belum? Baru sedikit terus. Ya isi ya, jangan sedikit nanti nggak kenyang. Isi ya. Nah, isi semuanya ini sampai ke 72 ya. Oke ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Sudah paham? Soal Z. Oke, kalau sudah kita cukupkan dulu untuk kelas syariah 10 menit lagi ya. Nanti saya kasih ini begitu ya, siap-siap ya, jangan dulu tidur ya. Jangan kalah sama bencong. Ayo, Ayo. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup, Ustaz. Assalamualaikum.